2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang menyapa saudara dan saya terus mengikuti daripada saudara-saudara dalam live chat, lewat live chat doa-doa semua kami ikuti dan kami permohonan doa kami terus tindak lanjuti dengan doa-doa. Memang saya percaya bahwa kita butuh Tuhan dan Tuhan bisa bekerja lewat doa kita. Menara doa ini penting saudara, kita juga mau terlibat untuk berjaga-jaga buat bangsa kita. Dari sejak Januari kita melihat saudara, Januari musibah, Februari, Maret yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Tiap bulan tuh ada. Sepertinya kita sedih, kita di dalam kesedihan dan rasa duka ini saudara, dan pandemi yang belum selesai, resesi yang belum selesai. Satu yang kita tahu bahwa kita semua butuh Tuhan untuk bisa survive. Dan kita juga mau petik satu pelajaran. Tuhan mau apa untuk kita? Tuhan mau apa untuk kami? Apa yang harus kami buat? Biarlah kita bisa makin peka, makin tepat dalam melakukan kehendak Allah. Inilah tempatnya saudara. Di menara doa inilah. Mari saudara dalam tempo 70 menit ke depan kita investasikan waktu kita konsentrasi, kita fokus, kita ingin cari Tuhan. Kita ingin memberi kepada Tuhan yang terbaik lewat nyanyian, pujian, penyembahan kita. Kita mau dengarkan sebagian sabda firman Allah. Mari saudara tutup matanya, kita akan berdoa sama-sama. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Bapa dalam nama Yesus, kami mulai ya Tuhan menara doa ini. Kami minta Kau hadir tengah-tengah kami Yesus. Lawat siap kami, jamah siap kami ya Tuhan. Oh ya la bakashin, buka suaranya saudaraku. Ucapkan terima kasih pada Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakashin, sucikan, kuduskan siap hati kami. Tuhan tahu kami haus, kami lapar akan Tuhan. Oh ya la bakashini bila bala bala bala. Kami butuh Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh pemeliharaan-Mu Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau membukakan ya Tuhan siap pintu-pintu kesempatan buat kami dan anak-anak kami Yesus. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Benar. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku
arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari dari awal naikkan bunyi ini, katakan jalan-Mu, haleluya. Jalan-Mu tak terselam oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari angkat tanganmu sama Dia, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, rancangan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu dengan
sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan lingkupi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama katakan lingkupi kami ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Allah. Haleluya. Di saat badai bergelora, buka suaranya saudaraku. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan oleh sayap iman-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat tanganmu sembari ya. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. kami akan berdiri Tuhan. Haleluya. Curah
Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curah. Mari saudaraku, buka suaranya, nyanyikan lagu ini dengan iman. Yesus, kami butuh mukjizat-Mu sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mari sembah Dia, haleluya. Curah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi. Sekali lagi, yes. Saudara yang sakit, sekarang terima mukjizat kesembuhan. Saudara yang sedang berdoa, saudara yang sedang berdoa untuk satu tujuan. Saya sedang ingin Tuhan Kau buka jalan-jalan untuk bisnis saudara, pekerjaan, karir, studi, yes, untuk universitas, sekolah yang Kau akan masuki. Minta mukjizatnya. Buka suaranya, yes. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang. Sekali lagi, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Saudara, kita percaya Tuhan katakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, jadi kasih karunia itu bekerja pada saat ada iman. Di dalam kasih karunia itu Tuhan akan berikan kita keselamatan, kesembuhan, mukjizat. Itu kasih karunia Allah. Dalam satu bentuk kasih karunia, Dia akan memberikan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Saudaraku, itu kasih karunia. Keselamatan, hidup yang kekal, itulah pemberian Allah. Itulah kasih karunia yang kita terima karena kita punya iman kepada Yesus. Nah, iman itu bekerja oleh karena apa? Kasih. Karena kita merasa dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita punya Yesus yang mengasihi kita. Dan kita mengasihi Yesus. Kita berdoa, Tuhan, karena Kau mengasihi aku, maka Engkau selamatkan aku. Kau selamatkan seluruh keluargaku. Karena Engkau mengasihi aku, Engkau akan sembuhkan sakit penyakitku. Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit daripada orang-orang yang kami kasih sekarang. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau rancang masa depan yang terbaik. Studi buat anak-anak kami. Pekerjaan, karir buat setiap anak-anak kami. Dan karena Engkau mengasihi kami ada di kota ini, di bangsa ini. Engkau akan pelihara bangsa ini, Tuhan. Selamatkan bangsa ini, Yesus. Selamatkan bangsa ini. Lindungi bangsa ini, Tuhan. Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus atas bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kami minta perlindungan-Mu atas Indonesia, atas bangsa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau lindungi setiap kami.
Pelihara siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua anak-anak-Mu yang sedang sakit, ya Tuhan, COVID-19, biarlah Tuhan Kau berikan ya Tuhan kesembuhan yang sempurna. Kami percaya ya Tuhan, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, Kau berdoa ya Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu ini. Sembuh saudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang kanker, tumor, sedang ya Tuhan berjuang ya Tuhan untuk kesembuhan. Hari ini Tuhan sembuhkan mereka. Jamah kami semua. Anak-anak-Mu ya Tuhan, GERD, asam lambung ya Tuhan, jantung, ginjal, insomnia, tidak bisa tidur. Aku minta belas kasihan-Mu, sembuhkan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan ada di sini. Hadiratnya begitu kuat di sini. Bapa, aku berdoa. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Beberapa di antara anak-anak-Mu sedang bergumul Tuhan dengan keuangan mereka. Ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, karir mereka. Aku minta Bapa, biarlah Tuhan membuka jalan buat mereka. Engkau mencukupi segala kebutuhan. Allahku sanggup mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk satu penuaian jiwa yang besar Tuhan. Penuaian jiwa yang roh takut Tuhan turun ya Tuhan atas kota kami, bangsa kami. Saya berdoa untuk Amerika, Kanada ya Tuhan. Saya berdoa untuk Malaysia, Australia, Eropa ya Tuhan. Asia Tuhan, lawat khusus untuk India ya Tuhan. Lawat India ya Bapa. Selamatkan India ya Tuhan Yesus. Dan juga ya Jepang, China ya Tuhan. Korea Selatan, Korea Utara. Tuhan berkat-Mu turun ya Tuhan. Hong Kong ya Tuhan. Engkau lawat Hong Kong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seru doa kami. Kami ingat Tuhan untuk saudara kita berdoa untuk para pemimpin gereja, gembala-gembala sidang, gembala-gembala saudara pemimpin rohani. Saudara kita doa bareng, saudara sebut namanya, biarlah doakan supaya Tuhan melindungi, membuat mereka makin sehat, makin diberkati Tuhan untuk bisa memimpin daripada umat Tuhan. Satu penuaian jiwa yang besar. Kita doa saudara untuk para pemimpin rohani kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk para pendeta, para penatua, ya Tuhan, para majelis, diaken, diakonis, pengerja, pelayan jemaat, para pemimpin Tuhan yang melayani Tuhan ya Tuhan. Kami berdoa turunkan berkat-Mu ya Tuhan untuk semua. Secara khusus kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin Tuhan, keempat wakil gembala. Kami minta Tuhan berkat-Mu turun untuk hamba-Mu. Berikan satu pengurapan yang khusus untuk hamba-Mu ini Tuhan. Buat hamba-Mu makin sehat ya Tuhan. Semakin diberkati Tuhan. Berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi sorgawi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau memberkati juga ya Tuhan. Ya Tuhan, para pemimpin di EPT ini Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Edi Gunawan, Pastor Ferry Tasik ya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk siap mereka semua. Pak Timotius Hardono ya Tuhan, yang setia Tuhan menjaga menara doa ini Tuhan berjam-jam. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Billy ya Tuhan, Lesmana. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar Pak Raymond ya Tuhan, semua satu persatu tidak dapat aku sebutkan. Kamu berdoa Tuhan juga Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Budi yang ada di Los Angeles. Anugerah yang besar Tuhan berikan buat hamba-hamba-Mu yang melayani di Amerika, Kanada ya Tuhan, dan di bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu
berilah berkat. Panggil Yesus, Yesus, Yesus. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan Tuhan kasih yang sedang dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih, kasih yang melenyapkan segala ketakutan kami. Tuhan, kasih yang menggerakkan iman kami untuk percaya, sehingga kami bisa melihat ya Tuhan, mukjizat itu terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun buat setiap mereka ya Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom, puji Tuhan. Minggu yang lalu saya sharing tentang 5 cara untuk kita bisa tenang, ya, bersandar atau relax di dalam God's grace, ya, anugerah atau kasih karunia Allah. Kita bahas saudaraku tentang intinya adalah bahwa saudara, ya kan, kita hanya hidup, kita harus sandarkan. Di masa-masa sulit ini kita sandarkan saudaraku, ya kan, saudaraku, hidup kita kepada siapa? Kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini saudaraku masih nyambung sebenarnya. Kemarin kan bagaimana kita membangun satu kesadaran, satu pengenalan, satu perasaan bahwa kita dikasihi Tuhan supaya hidup kita tenang. Saudaraku, karena saya percaya orang yang mengerti, mengetahui bahwa dia dikasihi oleh Tuhan, dia diterima oleh Tuhan. Saudaraku yang seperti ya, ya kan? Maka orang ini kan bisa menjadi orang yang bisa mengasihi. Kemarin saya ngobrol sama teman, dia bilang begini, Pak Sabta, sejak saya kehilangan daripada istri saya baru terbuka, saya baru mulai mengerti, ya kan, bahwa saya tuh sangat dikasihi, saya disayang, saya diperhatikan. Dalam keadaan seperti ini saya harus isolasi. Itu keluarga di gereja kita, keluarga di gereja. Dia bilang keluarga rohani. Itu tiap hari pagi, siang, sore kirim makanan ke saya. Sampai hari ini Pak, dia tinggal sendiri. Sampai nangis dia cerita. Saya nggak nyangka itu betapa baik Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang murah hati, orang-orang yang baik. Dia cerita banyak hal tentang kebaikan daripada teman-teman sesama pengerja jemaat di gereja ini. Saya hanya bicara satu hal, ya kan, saya bilang, Pak, semua tahu Bapak orang baik, Ibu orang baik, yang sudah melayani Tuhan di dalam ketulusan. Ya, mereka hanya mau ungkapkan, ya kan, kasih kepada Bapak, saya bilang. Saudara Yesus, hari ini, ya kan, setiap orang kan bisa, ya kan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun sulit, kalau orang itu atau kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa melakukan firman Tuhan. Kalau kita ngerti, kita kenal, dan kita merasakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudara, itu kuncinya. Kalau kita tahu kita dikasihi, maka ada muncul kasih. Di dalam kasih inilah yang menggerakkan kita, saudaraku, mau melakukan apa yang diperintahkan. Nah, hari ini saudara, saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu apa? Bagaimana keluar dari kesulitan keuangan. Ini penting saudaraku. Ya, banyak orang tidak bisa keluar dari kesulitan keuangan. Banyak orang dulu punya penghasilan, mungkin UMR, tetap mengalami kesulitan. Dia mengalami kesulitan keuangan. Terus gajinya meningkat di atas UMR, bahkan berkali-kali berlipat, tetap mengalami kesulitan keuangan. Dalam minggu ini saya akan bahas saudaraku tentang, ya kan, bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan keuangan. Nah, hari ini saya akan bagikan dulu saudara filosofinya, prinsip-prinsip kebenaran firman-Nya. Lalu besok saya, ya kan, kita akan belajar. Seringkali orang berkata bahwa saya sudah jadi Kristen, sudah bertobat, semua sudah beres. Tapi kenapa kok masalah ini gak bisa selesai? Dari bapakku yang sudah bertobat, dari bayi sudah melayani, kok masalahnya keuangan, saudara, besok kita akan bahas apa akar. Kok gak bisa keluar dari sini? Sedangkan Tuhan janji, saudaraku, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Nah, hari ini kita akan lihat saudaraku bagaimana caranya, ya kan, kita bisa keluar dari kesulitan keuangan. Mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin ajak saudara untuk baca. Saya minta saudara catat ayat-ayat ini. Nanti jadi renungan buat saudara. Karena banyak sekali ayat
Kalau saudara cuma denger tok hilang, saudara nggak akan dapetin nih. Ini adalah kunci, ini resep. Saudara, jadi setiap kali saudara dengar firman ini, saudara anggaplah kita nih pergi ke dokter, lalu kita cerita masalah kita dan dokter dapetin diagnosa, lalu dia tulis resep. Kalau waktu dokter tulis resep, dia berikan resepnya kepada kita, saudara ambil gak resep itu? Ambil dong. Setelah diambil resepnya keluar dari dokter, saudara buat apa? Saudara pergi ke apotik. Saudara, ya kan resep ini, kertas ini saudara tulisan harus ditukar. Jadi apa? Obat. Lalu kita ikutin, kita makan sesuai dengan petunjuk dokter ini. Saya percaya ini sembuh. Saya bisa ngerti. Nah, kalau saudara mau, kita tahu kita ini punya penyakit. Satu, keuangan kok nggak sudah-sudah. Zaman Indonesia berkelimpahan, kita ngalami kesulitan hidup. Zaman Indonesia resesi keuangan, kita ngalami kesulitan keuangan. Jadi kapan? Hari ini saudaraku sebagai orang Kristen, saya selalu doa, saya minta Tuhan. Kami ini dari orang tua saya nih, orang tua saya hidup dalam kemiskinan. Ya saudara, kami kecil. Tapi setelah saya dapetin yang namanya kunci firman Tuhan, saya melihat bagaimana kuasa Alkitab, kuasa firman Tuhan itu benar-benar mengubah saudaraku. Yaitu dia mulai ngubahnya apa saudaraku? Ya kan? Dia ngubah keuangan kami. Itu pertama-tama dia ubah apa saya? Hati kita yang di dalam ini. Sikap yang di dalam. Yang mengerti kata saudara. Kalau yang di dalam ini berubah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Katakan amin saudara. Nah, ini ada satu firman. Ini nasihat yang saudara harus camkan baik-baik. Ini perkataan Yesus sendiri. Lukas 16 ayat 9. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepada kamu apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lalu ayat 11 kita lompat saudara. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. 3 ayat ini kita sudah baca. Coba saya coba cari saudara terjemahan yang lain. Ya kan? Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia, terjemahan Alkitab ini. New Living Translation. NLT. Coba kita lihat nih, bahasa Indonesia begini. Kita baca sama-sama yuk. Saudara, kita baca sama-sama. Catat ini saudara. Kita baca. 1, 2, 3. Inilah pelajarannya. Apa? Ini kata-kata. Gunakanlah sumber daya duniawi Anda untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan untuk apa? Membangun persahabatan. Apabila suatu hari kelak harta duniawi Anda hilang lenyap, mereka akan menyambut Anda ke dalam suatu tempat yang kekal. Tetapi jika Anda tidak dapat dipercaya dengan kekayaan duniawi, siapakah yang akan mempercayai Anda dengan apa? Kekayaan sorgawi. Jika Anda tidak dapat melayani Tuhan, Anda tidak dapat melayani Tuhan, nggak pakai jika. Anda tidak dapat melayani Tuhan, jika Anda tidak dapat melayani Tuhan, Anda akan diperbudak oleh uang. Ini bahasa terjemahannya tuh gamblang banget, jelas banget. Saya bisa mengerti gak di sini? Katakan amin. Kalau bisa saudara, ini benar-benar saudara capture nih terjemahan ayat ini. Luar biasa. Saya mau ngomong gini, saudaraku. Kata membangun persahabatan, Yesus bilang, ikatlah persahabatan dengan apa? Menggunakan mamon yang tidak. Mamon bicara dengan uang nih saudara. Sebenarnya bangun persahabatan dengan uang. So, Tuhan ajarin. Sebenarnya yang hakikatnya uang yang kita mau bangun persahabatan apa? Persahabatan yang bukan hanya kita bisa bersahabat, ya saudaraku, di dunia ini saja.
tapi sampai kepada kekekalan. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini paling penting. Seperti kenapa kok orang Kristen kita harus menikah dengan orang yang seiman. Yang sama-sama lahir baru. Karena Tuhan bilang kita harus jadi pasangan yang seimbang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Saudaraku, nah kenapa? Karena kita tidak hanya mau membangun keluarga jasmani. Sebenarnya pada waktu saudara bisa menikah, satu iman, sama-sama lahir baru. Saudara sedang membangun bukan cuma keluarga jasmani, tapi keluarga rohani. Keluarga rohani itu selesai setelah kita nganter ke kuburan atau kita diantar ke kuburan. Selesai keluarga jasmani. Tapi kalau keluarga rohani, kita akan ketemu lagi bersama-sama. Di mana? Di sorga. Yang mengerti katakan sama saudara. Nah, ini penjelasannya. Tuhan bilang, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi. Ada saatnya uang, harta itu tidak bisa tolong kita. Kita sudah tahu kan, COVID ini pandemi COVID. Berapa banyak orang yang hartanya, duitnya banyak banget. Kok gak bisa nolong dia? Saudara gak bisa nolong supaya dia bisa sehat. Saat dalam hidup kita. Bukan berarti kita gak perlu uang, kita butuh uang. Sangat mudah untuk memberikan waktu, tenaga, uang ketika kita sedang dalam kelimpahan. Tetapi ujian kemurahan hati sebenarnya datang justru ketika kita sedang dalam apa? Kekurangan. Seringkali kita lagi susah, lagi kurang. Itu ujian. Jadi saudaraku, saya mau akarnya kita selesaikan soal keuangan, kesulitan keuangan ini. Gimana kita bisa selesaikan nih akarnya, penyebabnya. Apakah kita masih mau memberi yang sedikit dari yang kita miliki untuk membangun kerajaan Allah, untuk menolong orang lain? Mau gak kita memberi? Masih mau gak kita memberi? Saudara, ukuran itu ujian. Kadang-kadang di masa sulit, susah. Saudaraku, ada aja orang datang. Kita berpikir aku juga lagi susah. Aku juga lagi kepepet. Tapi kalau kita lihat, dia lebih susah dari kita. Dengar baik saudara, ketika kita masih mau memberi yang sedikit dari yang kita miliki untuk tolong orang ini. Sehingga dia bisa melihat kebaikan Tuhan atas hidup dia. Dari yang sedikit ini, kita melihat aku maulah menabur untuk kerajaan Allah. Untuk pekerjaan Tuhan. Dengar baik saudara, ketika kita lepaskan itu. Dengar baik saudaraku, saudara lulus ujian kemurahan hati. Kalau kita menjadi orang yang murah hati, Tuhan Yesus berkata apa? Kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya kan? Karena kita akan beroleh kemurahan. Penting dalam hidup kita. Sebenarnya saudara, penyelesaian atas kesulitan keuangan pertama-tama yang di dalam ini, kita tuh harus dapetin apa? Kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara, pentingnya saudara dapat kemurahan Tuhan. Kalau kita susah, sesusah-susahnya dalam hal keuangan, penting saudara harus tahu, saudara harus kejar gimana aku bisa dapetin kemurahan Tuhan. Kalau kemurahan Tuhan turun, maka Tuhan akan pakai orang-orang untuk menolong saudara, membuka pekerjaan, memberikan pekerjaan, mengangkat saudara dan lain sebagainya. Yang mengerti katakan amin saudara. Ada jalan. Ini paling penting. Matius 5 ayat 7 katakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya kasih contoh seorang janda di Sarfat. Dia ini adalah orang yang lulus saudara ujian kemurahan hati. Ia beroleh kemurahan dan berkat Tuhan di masa kelaparan. Jadi kemurahan hati si janda di Sarfat ini adalah kunci bagaimana dia keluar dari kesulitan keuangannya. Saya akan kasih contoh-contoh saudaraku. Ya kan? Saya kasih contoh-contoh daripada di Alkitab.
di perjanjian baru. Jadi pada waktu ini kita juga lakukan sebenarnya saudara. Pada waktu awal pandemi, ya memang di hati saya tuh, awal pandemi kan gereja semuanya tutup. Kita tahu, saudara sudah tahu semua khususnya jemaat Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Itu udah sekian belas tahun, boleh dikata mungkin belasan tahun lah. Tiap bulan tuh para hamba Tuhan dari berbagai daerah, dari desa-desa, semua kumpul di sini. Ya kita berkati mereka dengan firman Tuhan, kita siapin makan, siapin patungan kasih, dan kita banyak kasih bantuan buat mereka. Dan mereka hidup tuh dari ibadah itu. Dan ibadah tuh tidak ada pada waktu itu. Nah, saudara tahu, sama kita pun tidak beribadah. Saudara tuh kasih Yesus. Lalu kita kan doa. Lalu Roh Kudus bilang, kamu harus santunin tuh para hamba-hamba Tuhan yang desa. Itu ada berapa orang, kurang lebih 100-an orang lebih. Kamu kasih dia sekian selama sebulan. Ya bulan ini. Saya lupa beberapa bulan pada masa-masa pandemi itu. Kirim buat mereka. Supaya mereka bisa survive. Mereka ada makanan. Bisa lanjutkan hidup. Padahal kita sendiri juga, kita nggak tahu. Kita punya kebutuhan. Dan kita punya pemasukan. Kita juga nggak tahu dari mana ini. Saudara, dan juga dari sinode juga menggerakkan, ayo bantu para hamba Tuhan. Saudara, saya melihat ini firman Tuhan ini benar. Saudara Kristus, ya kan? Ketika kita juga masih ada sedikit, yang sedikit kita bisa bagi. Itu rupanya saudara jalan, di mana sampai hari ini kita tidak kekurangan yang baik. Katakan amin saudaraku. Tuhan terus melimpahkan yang namanya apa? Kasih karunia-Nya kepada kita. Saya teringat saudara kesaksian daripada Rasul Paulus. Dia tulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudaraku yang Kristus. Ya. Ini jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat, saudara tahu apa? Jemaat yang lagi dicobai, dapat masalah-masalah, penderitaan yang sangat berat. Dan jemaat ini adalah jemaat yang sangat miskin, kata Paulus. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa kasih karunia-Nya ini? Jadi saya melihat, saya baca ayat ini saudaraku. Tuhan kasih tahu, kamu bacain ayat ini, kamu jelaskan ini. Kalau kita bisa melihat kebutuhan orang lain, lalu kita bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka, bantu tolong. Alkitab katakan itu adalah siapa? Kasih karunia Tuhan. Yang ngerti kata saudara. Seperti jemaat Makedonia. Apa bentuknya? Saudara, ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Lagi susah dia. Alkitab katakan apa? Sukacita mereka meluap. Mereka gak kehilangan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin. Baca keras. Namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Ini kunci saudaraku. Mungkin saya berkata, Pak Sabta aku sangat miskin. Aku sangat kekurangan. Tapi saudaraku, dompet boleh kurang. Rekening kurang. Tapi saya mau kasih tahu. Ini sama ini. Pikiran dan hati. Biarlah kaya. Dalam kemurahan. Ini kuncinya. Saya melihat dalam hidup pribadi. Keluarga. Pelayanan saudaraku. Kata kuncinya. Apapun keadaan kita. Saya percaya Tuhan akan buat perbedaan untuk saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Nah Paulus dia berkata, aku bersaksi ayat yang ketiga. Apa kesaksiannya? Mereka telah memberi menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat Makedonia. Saya mau sapa jemaat
GBI, Gereja Bintang Indonesia Musi Palem Indah, saya mau sapa nih. 23 tahun saya mengembalakan. Ini jemaat juga yang dapat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jemaat yang bisa memberi menurut kemampuan. Dan jemaat yang memberi melampaui kemampuan. Saya tahu Acen sedang sakit kanker. Rambutnya sudah rontok semua, dia pakai wig. Dia butuh uang untuk pengobatan, dia bukan orang kaya, orang sederhana. Dia bekerja, tanda kutip, saudara, untuk membantu orang yang baru melahirkan. Ada bayi, dia jagain bayi selama itulah penghasilan dia dapat. Saudara, sebagai pembantu, sebagai ya kayak babysitter istilahnya. Satu hari saudaraku, dia datang kepada saya. Saya berpikir dia akan datang ke saya untuk minta didoakan supaya disembuhkan penyakit kankernya. Tapi rupanya saudara dia datang. Dia buka tas dia. Dia ambil satu amplop cukup tebal uang itu. Cukup banyak menurut saya untuk ukuran Acen. Saudaraku Kristus. Dia datang, dia bawa dengan dua tangan. Pak Sabta, gereja sedang membangun. Saya ingin memberi Pak. Cen, kamu ada uang untuk berobat. Dia cuma bisa tetes air mata. Tapi Tuhan suruh saya bawa persembahan ini ke tangan Bapak. Saya ambil itu. Hati saya hancur. Ini yang namanya persembahan yang apa? Yang kudus. Yang berkenan di hati Tuhan. Saya tumpangin tangan Tuhan. Uang ini tidak cukup untuk selesaikan biaya pembangunan. Tapi Tuhan lihat hati Acen. Tumpangin tangan saudaraku. Dia dilawat, dia nangis. Selesai saya terima uang itu. Berapa lama kemudian saya tanya, Cen gimana kamu? Puji Tuhan Pak, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan. Padahal kankernya cukup sudah. Sedih dia butuh untuk biaya untuk obat. Tapi sini kan. Saya bilang, dan ini salah satu contoh. Masih banyak acan-acan yang lain. Saya juga terharu saudara dengan jemaat YouTube channel. Di masa-masa pandemi, masa resesi seperti ini. Saudara memberi menurut kemampuan saudara, bahkan melampaui kemampuan saudara. Untuk pelayanan di Palembang. Saudara beri persembahan, saya gak pernah tatap muka dengan saudara. Sehingga pelayanan ini kami bisa mulai lagi untuk membagi. Tuhan bilang, beri makan, tetap beri makan. Untuk orang-orang ini jalan. Untuk jemaat yang dalam kekurangan. Kita bikin satu kebun sayur, kebun buah. Untuk tujuannya supaya mereka bisa merasakan. Ada Tuhan yang mengasihi mereka. Yang memperhatikan mereka. Pelayanan bisa berjalan semua. Saudaraku Kristus, saya percaya apa yang saudara lakukan. Dengar baik saudaraku. Tuhan akan buat sebagaimana Tuhan buat kepada jemaat di Makedonia. Tuhan akan buat untuk saudara. Katakan amin saudaraku Kristus. Nah, lihat saudara cara jemaat Makedonia yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Mereka mendesak kami supaya mereka juga beroleh apa? Kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi artinya saudaraku, rupanya memberi ini, untuk memberi mereka meminta kepada Paulus, mendesak Paulus, terimalah pemberian aku ini. Untuk orang-orang kudus, orang-orang kudus ada jemaat yang lain yang membutuhkan daripada pelayanan kasih ini. Paulus jelaskan ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi rupanya jemaat Makedonia ini jemaat yang kaya dalam kemurahan. Bagaimana mereka bisa kaya dalam kemurahan? Mereka bisa memberi
sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kata kuncinya di Paulus bilang gini, saudaraku, kasih karunia Allah itu bisa bekerja. Karena apa? Karena mereka memberi diri kepada Allah. Apa artinya? Penyerahan diri kepada Tuhan. Kalau kita bisa berserah kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, aku serahkan kepadamu. Ini nyawaku Tuhan, aku serahkan padamu. Dia bilang, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan pertama-tama. Dan oleh kehendak Allah, mereka menyerahkan dirinya, hidupnya. Kalau bicara diri dan hidup itu bicara apa? Waktu, kesanggupan, uang. Seperti gini, Paulus, apapun yang aku punya, waktu, pengaruh, hubungan-hubunganku, uangku, kesanggupanku. Kalau memang engkau perlu untuk pelayananmu, kau tinggal perintah, aku akan lakukan itu. Itu artinya saudaraku. Ini jemaat keren banget. Luar biasa saudaraku. Dia nggak menganggap ini punya aku. Enggak. Dia serahkan diri kepada Tuhan. Oleh kehendak Allah dia serahkan diri kepada siapa? Paulus. Pakai. Kapanpun kau mau telepon aku kalau zaman sekarang untuk saya berangkat, doakan orang, layani siapapun, aku akan pergi, aku akan tinggalkan. Apapun saya suruh ngajarin apapun, saya akan lakukan itu. Kau punya kebutuhan berapa untuk apa-apa? Apa yang aku punya, aku siap kepake untuk ini. Aku kenal si A, si B. Demi untuk supaya bisa nolong orang, nama Tuhan dipermuliakan. Aku akan minta sama dia, tolong. Seperti Paulus memberikan contoh. Dia tulis kepada siapa? Anak rohaninya namanya siapa? Filemon. Siapa saya cerita Filemon? Filemon punya budak namanya siapa? Onesimus. Onesimus, saudara, rupanya dia ada masalah dengan tuannya ini, sehingga dia masuk penjara. Dan di penjara sama-sama dengan Paulus, dia bertobat. Saudaraku, bertobat akhirnya, saudara, kan ini kan, akhirnya dia panggil Filemon. Kamu harus terima dia. Dia sudah layani, dia sudah bertobat, dia layani aku, dia jadi anakku. Kamu, saya akan terima dia. Nah ini seperti itu saudara. Jadi Rasul Paulus menjelaskan, saya mau kasih tahu. Kekuatan kasih karunia Tuhanlah yang menyebabkan jemaat-jemaat di Makedonia dapat bersuka cita di tengah penderitaan. Mereka dapat memberi di dalam kekurangan mereka. Dan bagaimana kasih karunia Tuhan itu bekerja adalah karena mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Dan oleh kehendak Tuhan mereka memberi diri mereka kepada siapa? Rasul Paulus dan para pemimpin yang lain. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Nah sekarang ada beberapa prinsip yang saudara harus catat, ingat, lakukan. Untuk saudara saya bisa ngerti tentang bagaimana kita bisa membangun satu karena hidup itu harus ikutin prinsip. Kalau kita jalanin prinsip kebenaran firman Tuhan, saudara, ini yang disebut istilah Pak Yusuf Roni kemarin. Saudara, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa? Kekuatan. Yang mengerti kata amin saudaraku. Jalan Tuhan itu sebenarnya, yaitu kita bisa tahu jalan Tuhan lewat firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang pertama, saya mau kasih tahu saudara ya. Pertama, saya ingin saudara mau nggak ngalami hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau? Saudara tulis di live chat, katakan amin. Di sini saudara lambaikan tangannya. Siapa yang saudara mau hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan? Katakan amin saudara. Kita mau keluar dari kesulitan keuangan kita. Kita bisa membantu orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Gimana caranya? Yang pertama, perhatikan saudara. Terlibatlah dalam menggenapi, membiayai, menjalankan visi Tuhan. Terlibat dalam membiayai pekerjaan Tuhan saudaraku. Terlibat saudara dalam pembangunan kerajaan Allah. Apalagi saudara diberkati secara rohani oleh pelayanan daripada gereja saudara. Atau saudara diberkati dengan pelayanan menara doa atau ibadah raya di GBI, Musi Palam Indah. Saudara bisa terlibat, saudaraku, ya kan, untuk membiayai, untuk ikut terlibat dalam melaksanakan visi Tuhan. Saudaraku,
maka Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Katakan amin. Nah, saya akan bacakan. Ini jemaat di Filipi, saudaraku. Ini jemaat Filipi. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Jadi jemaat Filipi, jemaat Makedonia, saudara, mengambil bagian dalam kesusahanmu. Saya mau kasih tahu saudara, siapa sahabat dekat saudara? Siapa orang yang dekat menurut saudara? Dia yang hadir. Dia yang hadir dan mengambil bagian di dalam apa? Kesusahan saudara. Ketika saudara susah, ketika saudara menderita, dia turut menderita. Dia mau ngambil bagian, bantu, tolong. Katakan amin saudara. Nah, jemaat Filipi, dia mau ngambil bagian. Terus ayat 15 katakan, kamu sendiri tahu, ya juga, hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ini bicara tentang apa? Hutang piutang itu bukan itu. Ini bicara tentang ini saudaraku. Adalah bahwa jemaat Filipi itu membantu Paulus membiayai pelayanan daripada Paulus. Itu ceritanya. Tidak ada orang yang bantu pada waktu itu, saudaraku. Jemaat ini yang bantu. Terus ayat 16 kita baca. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah apa? Pemberian itu. Melainkan apa? Buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Saya setuju kali, saya aminkan benar ayat 17 ini. Di dalam hidup saya saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Kalau kita bisa saudara memberi, saudara itu sebenarnya apa saudara? Kepada seorang hamba Tuhan. Sebenarnya itu adalah apa saudara? Itu buah. Ya kan? Itu adalah buah. Buah siapa? Pelayanan. Daripada si hamba Tuhan itu. Paulus bilang, aku tuh gak utamakan pemberian kamu. Bukan duit kamu. Tapi kalau kamu bisa memberi untuk pelayanan aku. Untuk kebutuhan aku. Aku lihat bahwa aku melayani kamu. Berdoa, mengajar. Itu rupanya kamu tuh bertumbuh imannya. Ciri orang yang bertumbuh imannya adalah murah hati. Ciri orang yang rohani. Orang yang lahir baru. Kristen sejati. Itu murah hati. Kenapa? Karena Bapak kita itu adalah murah hati. Kita ini anak-anaknya harus serupa dengan Bapak. Kita mau segambar dengan Yesus. Yang apa? Murah hati. Yang mengerti kata amin saudaraku. Jadi Paulus bilang, yang bahwa pelayananku kepada kamu, ketika kamu beri, itu akan melihat ini buah pelayananku. Buah apa? Oh rupanya benih firman yang aku tanam, bertumbuh dan berbuah. Buahnya apa? Aku lihat karakter murah hati ada dalam diri kamu. Dan kamu, lihat saudara sini, katakan, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata nama saudara, jemaat Filipi itu mendapatkan doa dari Paulus. Saya percaya doa yang dinaikkan Paulus kepada Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena jemaat ini terlibat aktif, baik waktunya, baik kesanggupannya, maupun uangnya, pengaruhnya, hubungan-hubungannya saudara dipakai. Untuk apa saudara? Menjalankan amanat agung. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita berkata, Tuhan, aku ingin melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan.
Terlepas dari apakah aku mempunyai waktu, kesanggupan atau uang yang cukup untuk melakukan. Saya percaya Tuhan akan menyediakan semua yang kita butuhkan untuk apa? Menyelesaikannya. Katakan amin saudara. Saya saksi ini saudara. Berkali-kali saya bersaksi. Ada dua hal saudara. Pertama soal hamba-hamba Tuhan. Tiap Selasa dulu saudara sebelum pandemi, gereja ini ada doa pengurapan. Hadirat, doa pujian penyembahan. Hadirat Allah begitu kuat. Sekali saya sampaikan firman Tuhan lalu atekol impartasi. Banyak orang yang sakit sembuh segala macam. Nah ada teman hamba Tuhan saudara datang satu orang. Selasa dia bilang boleh gak aku datang lagi Pak bulan depan. Boleh, dia bawa temannya. Dia bilang lagi bulan depan kami boleh gak datang lagi. Dia bawa lagi. Lama-lama saudara hamba-hamba Tuhan itu kumpul banyak sekali. Ya kami kasih ongkos transport PP, kami kasih makan, kami siapkan penginapan. Kita diskusi, kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, kita penuhin. Saudara, sampai satu titik saudara begitu banyak hamba Tuhan datang ratusan orang. Saya mulai takut. Kita punya gereja itu terbatas dulu. Sangat terbatas memang persembahannya. Lalu ada pengerja, salah satu pemimpin yang ngurus nih. Pak Sabta apa kita batasi. Ini terlalu banyak orang, ini duitnya gede sekali. Saya diam, saya doa. Tuhan bilang jangan. Mau berapapun hamba Tuhan yang datang, dari manapun dia datang, kita tidak boleh cegah. Dia datang kita kasih makan, kita kasih ongkos, kita doakan, kita impartasikan supaya pelayanannya maju. Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai hari ini kita nggak kekurangan yang baik tuh. Tuhan cukupi itu. Walaupun ngeri saudara, itu sekali datang hari ini, hamba Tuhan datang itu uang tuh ratusan juta. Kita pikir uang dari mana? Belum lagi proposal bangun gereja. Saudara kalau kita mau terlibat aktif dan membiayai visi Tuhan, Tuhan cukupi kebutuhan kita. Yang mengerti kata amin saudara, oh bangun pendeta, ya bantu. Akhirnya saudara, dari gereja yang kecil, Tuhan juga akhirnya kita juga punya kebutuhan bangun. Tuhan cukupi, kirim orang-orang lain. Yang kedua saya mau saksi tentang apa Tuhan suruh kita. Pelayanan apa orang miskin. Beri sembako. Tiap minggu, setiap mereka ibadah kita kasih sembako. Jumlahnya gede sekali saudaraku. Diawali dengan apa? Ya gereja bagaimana duit dari mana? Roh Kudus bilang pakai duit kamu dulu. Untuk ibadah pertama. Kamu beli beras. Penuhi semua segala macam. Kalau kamu bisa, kamu lakukan dulu. Kamu yang sendiri yang biayai, kamu sendiri yang terlibat. Nanti aku akan cukupi pelayanan ini. Betul saudaraku. Saya ingin beritahu kepada saudara, seringkali kalau kita bisa melihat kebutuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, kita menabur di tanah yang subur. Saya percaya, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, ketika kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Tuhan akan melakukan segala perkara yang tidak dapat kita kerjakan. Ini prinsip saudara hafalkan baik-baik. Saudara tahu ceritanya Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Saudara, ya Petrus sudah semalam-malaman bekerja cari ikan, tidak dapat. Dia sedang bersihkan jala. Lalu Yesus menghampiri Simon Petrus. Lalu masuk ke perahu. Lalu meminta Petrus coba kamu tolak sedikit untuk khotbah. Yesus mengajar orang banyak. Selesai Yesus mengajar orang banyak. Di Lukas 5 ayat 4. Tuhan berkata kepada Simon. Simon bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Saudara ayat 5, apa jawaban Simon? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang nyuruh, aku akan tebarkan jala juga. Kami semalaman tidak dapat ikan.
Kami sudah bekerja tidak dapat ikan. Alkitab katakan ayat 6, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, serahkanlah kepada Tuhan apapun yang kita miliki. Yang kita miliki. Berupa waktu kah, kesanggupan, uang, kesempatan, koneksi. Pakai untuk digunakan. Saudara, untuk menggunakan untuk nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya. Maka Tuhan, ya kan, Tuhan akan gunakan. Kalau Tuhan gunakan milik kita, maka Tuhan akan melipat gandakannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan saja. Maka apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan kerjakan itu. Yang percaya katakan amin saudaraku. Makanya paling penting tuh. Kemarin saya hari dimana saya penuh dengan sukacita kemarin. Benar-benar saya sukacita. Saudaraku, waktu renungan pagi saya nyembah. Tuhan bicara banyak hal tentang pelayanan ini. Tuhan bicara, kok bisa kasih, kok Tuhan tuh ngomong tuh. Seperti kayak, aduh, saya sampai, terus selesai saat teduh itu segala macam. Saya olahraga, sepeda, goes, jalan. Sepanjang jalan saya nyembah, saya bicara, saya dengerin pujian menyembah. Itu lebih jelas lagi dia bukain, gini. Saya bilang Tuhan banyak perkara yang aku tidak bisa kerjakan dan selesaikan ini. Tuhan bilang kamu akan lakukan ini, kamu lakukan ini. Kamu akan lihat. Terus dia ceritakan tentang apa yang pernah dia buat. Dulu kamu kan tidak bisa lakukan ini. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Apa yang terjadi? Saudaraku Kristus, ya kan? Ketika kita melakukan segala yang Tuhan perintahkan, Tuhan akan melakukan segala perkara yang tidak dapat kita kerjakan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang ketiga, apapun yang kita butuhkan, taburlah kebutuhan kita untuk menjadi sebuah benih. Maksudnya gini saudara, apabila sesuatu yang ada di tangan kita atau di dompet kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka taburlah itu untuk menjadi sebuah benih di dalam kerajaan Allah. Saya mau kasih prinsip-prinsip ini saudaraku, kalau kita jalanin, saya sudah jalanin, itu kuasanya itu dahsyat. Katakan amin saudara. Ingat saudara, Tuhan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenarannya. Dia punya jalannya saudaraku. Ya ini loh jalan Tuhan. Jalannya selalu ada, jalan menuju apa? Kelimpahan. Begitu pula besok kita bahas apa yang menyebabkan orang mengalami terus kesulitan keuangan. Sebagai kutuk keuangan terjadi. Karena mereka berjalan di jalan-jalan di luar Tuhan. Kalau jalan di luar Tuhan tuh jalan-jalan apa? Jalan-jalan hantu. Jalan-jalan musuh. Besok saya akan bahas saudara. Apa yang menyebabkan kutuk keuangan ini masuk. Kutuk kemiskinan jalan. Saudara nah, ini penting. Coba ini prinsipnya. Prinsip yang ketiga ini berangkat. Contohnya adalah apa? Seorang janda di Sarfat. Saudara, dia cuma memiliki segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli untuk sekali makan dengan anaknya. Cuma sekali makan saudara. Selesai dia makan, dia nggak ada lagi makanan. Tunggu lapar sampai selapar-laparnya lalu mati kelaparan. Seperti tetangganya yang lain. Karena terjadi kelaparan hebat, orang mengalami kematian yang luar biasa. Tapi dia punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba nabi yang dia tidak kenal. Seseorang laki-laki yang dia tidak kenal. Elia juga tidak menunjukkan aku ini nabi. Enggak. Saudaraku datang kepada janda di Sarfat. Saudaraku meminta air, dikasih air. Dia bilang berikan aku makan. Lalu dia cerita saudaraku. Ya kan aku cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak untuk makan, dia cerita. Lalu Nabi Elia bilang, sekarang kau buat dulu. Dia bilang, ayat yang ke-13, buat jangan takut.
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawa kepadaku untuk aku bisa makan. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Buat dulu. Saudaraku, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Kenyataan gak saudara? Kenyataan. Ketika si janda di Sarfat ini, saudaraku, mendengar dan melakukan. Ini tes ujian kemurahan hati. Apa yang terjadi saudara? Ayat 15 katakan begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu yang lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang Kristus, ini kan luar biasa mujizat. Kami juga ngalamin. Saya sudah saksikan saudaraku yang Kristus, ya kan? Ya. Kami ya kan pernah ngalamin juga. Kami punya dana pembangunan dulu, dan bangun untuk membangun satu mes lah, gedung nih sekarang jadi gedung sekolah. Ya kan saudaraku? Ya kan? Nilainya 20 apa namanya? Apa? 2 miliar. Zaman dulu bangun gedung bisa 2 miliar ya dulu sekali. Kan punya duit cuma berapa? Saudara, cuma berapa duit? Lalu saudaraku Kristus, tiba-tiba waktu kami selesai doa, Tuhan bilang, itu ada tetangga lagi sedang bangun gedung gereja. Kamu ambillah uang itu, kata Tuhan, ya kan? Ambil uang itu. Saya ambil saudara uang. Ya uang kalau berapa? 30 ya. Kalau berapa? 30. Hah? 30 Pak ya? 20 ya? 20 juta. 20 juta ini gak cukup untuk bangun gedung senilai 2 miliar. Nggak cukup, ya kan? Duitnya ada 30, ya kan? Saya pikir kalau 30 juta, Tuhan suruh kayak nabur. Ya saya taburlah 10 juta, udah gede banget kan? Saudara punya duit 30 juta. Kalau nabur 10 juta mah udah gede banget. Betul gak? Pas saya bilang, udah tulis. Saya bilang sama bendahara Pak Ali, Pak kita kasih 10 ya buat pendeta ini, teman kita. Lagi bangun dia. Ya sudah, ya jalanin. Tiba-tiba selesai itu Roh Kudus bilang, jangan 20 juta, jangan 10 juta, kau kasih 20. Ya kan? Lah kita sisa 10. Kita nggak tahu. Lah kita kan udah berpikir, mau kasih 10 tetap nggak cukup. Mau kasih 20 juga nggak cukup. Mau kasih semua juga nggak cukup. Tapi ada prinsip yang bilang, ya kan? Apabila sesuatu yang ada di dompet kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka taburlah itu menjadi sebuah benih, ya kan, di dalam kerajaan Allah. Maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Kami beri 20 saudara, 20 juta waktu itu. Dan ternyata Bapak pendeta ini sedang nunggu berkat Tuhan senilai kurang lebih 20 juta saudaraku. Ya nota untuk pembelian apa sana katanya besi apa itu 18 juta sekian. Ya sisa sejutaan lebih. Saudaraku kok bisa pas? Wah saya senang sekali. Sukacita. Ya kita tinggal 10 juta itulah kita. Dana kita untuk memulai pembangunan. Kita mulai. Saudara tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dalam tempo 1,5 tahun. Dimulai dengan 10 juta. Tuhan bisa selesaikan gedung dengan biaya 2 miliar rupiah. Pada waktu itu saudaraku. Saya melihat kadang-kadang seperti cerita-cerita di Alkitab ini. Bukan cuma cerita kosong yang gak ada maknanya. Saudaraku ada prinsip-prinsip ini yang dididikan. Kenapa saudara orang bangsa-bangsa Mesir, bangsa lain mengalami kelaparan besar? Karena mereka makan benih. Benih yang harusnya ditabur mereka makan. Tuhan bilang roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Saudara tidak bisa yang namanya nabur roti. Saudara makan benih. Benih harus ditaburkan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Hidup kalau kita mau besar. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana menabur benih.
Supaya saudara bisa menuai secara rohani, secara jiwa, secara juga tubuh saudara, secara keuangan. Katakan amin saudara. Nah yang terakhir, ini saya mau bilang. Saudara tahu ada jarak waktu antara musim menabur dan musim menuai. Galatia 6 ayat 9-10 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi ada jarak waktu menabur dengan waktu menuai. Saudara, itu harus tahu. Kita nggak bisa langsung, wah ini langsung berikan. Enggak, ada waktunya saudaraku, ada jarak waktu. Saya ingin bagikan, saya mau tutup dengan kata-kata seperti ini saudaraku. Kalau kita mengurus, kita bekerja mengurus kebutuhan orang lain. Ya kan? Kita sedang menolong mereka untuk melihat bahwa Tuhan sedang mencukupi kebutuhan mereka. Ya kan? Kita sedang melipat gandakan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Oleh karena itu ya saudara, oleh karena kita mau berlaku murah hati, maka kita akan memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan akan mengurus segala kebutuhan kita. Katakan amin saudara. Ini yang saya yakin, ini yang kita tabur saudaraku, itu pasti kita akan menuai. Hari ini saya berdoa saudara diberkati dengan pelajaran firman Tuhan ini. Mari kita akan siapkan hati, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Jadi hari ini saya bagaimana mengalami keluar dari kesulitan keuangan. Kita harus bertumbuh, kita minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa jadi orang yang apa? Murah hati. Katakan murah hati. Saya bisa tulis di live chat, saya mau menjadi orang yang murah hati. Karena saudara kata murah hati ini, sebagai kata tulis, kamu harus jadi apa? Garam dunia. Terang dan garam dunia. Terang itu bicara apa? Perbuatan baik. Tapi perbuatan baik harus terang, harus ada garam. Garam itu bicara apa? Kemurahan hati. Orang bisa berbuat baik, belum tentu dia murah hati. Kalau mau pilkada, mau pemilu kan banyak orang berbuat baik. Saudaraku, karena untuk kita dipilih. Tapi kalau orang yang murah hati, itu lebih daripada dia bisa memberi sesuatu. Entah uang atau kebutuhan, tapi dia bisa memberi yang namanya apa saudaraku. Yang saya tulis, segalanya, hidupnya untuk Tuhan. Dan juga untuk sesamanya. Salah satu memberi hidup itu apa saudaraku? Pertama, saudara bisa mengampuni dia. Saudara tidak lagi menghukum dia yang salah. Itu orang murah hati yang bisa mengampuni. Hanya orang murah hati yang bisa apa saudara? Memaklumi. Orang yang murah hati, dia rela memberi apa yang dia punya. Entah kepintaran, pengetahuan, apapun. Saudara, hari ini
kita berdoa lewat perjamuan kudus. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, apa yang kita ingat? Kita punya Yesus yang murah hati. Dia menyerahkan nyawanya supaya setiap kita yang percaya, kita tidak binasa. Kita diampuni, kita tidak dihukum, kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan kita bisa menerima kesembuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin, itu karena murah. Supaya kita yang miskin diperkaya dalam segala hal. Hari ini Tuhan, aku berdoa, turunkanlah Tuhan pengurapan-Mu. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Makasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Mari naikkan penyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari buka kedua tangan kita, saudaraku. Tuhan, aku bersyukur untuk umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan, yang hadir semua di YouTube channel ini Tuhan dan Facebook. Mereka orang-orang yang murah hati, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Biar mereka semua mendapatkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan mereka mengalami ya Tuhan terobosan keuangan. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau akan memberikan pekerjaan ya Tuhan. Ya Tuhan, yang tidak pernah mereka lihat dan dengar sebelum, tidak mereka duga sebelumnya, mendapatkan karir yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Terima kasih Tuhan, bisnis-bisnis Tuhan bukakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupi, Allahku sanggup mencukupi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis di Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum.
fasilitas, dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.